Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya ya, yang dari kemarin itu kan statistika part 1. Nah, sekarang part 2-nya. Nah, untuk part 2-nya, itu kalau kemarin kalian itu menggambar sebuah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, terus poligon sama histogram. Kalau sekarang itu adalah kalian menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolahan data dalam menganalisis data tersebut. Nah, kemudian penyajian datanya ini dibedakan menjadi dua, yaitu dengan distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi kelompok. Jadi, tujuannya membuat data dalam bentuk tabel ini yaitu biar nantinya kita bisa memahami informasi lebih detail tanpa harus membacanya, jadi cukup melihat tabelnya aja gitu. Nah, tabel distribusi frekuensi tunggal itu tuh kayak gimana sih definisinya? Nah, definisinya adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tidak dikelompok-kelompokkan. Nah, contohnya itu ada di ini, misalkan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12 SMA Kartika sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa nilai si siswa. Nah, totalnya ada 40 nilai karena ada 40 siswa ya. Ada angka 8, 6, 7 dan seterusnya. Nah, coba kalian sajikan data yang di atas ini ke dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Jadi yang pertama, kalian harus mengurutkan dulu dari yang terkecil nilainya sampai dengan yang terbesar, yaitu seperti ini ya. Nah, setelah sudah kalian urutkan, kemudian kalian membentuknya dalam sebuah tabel. Nah, di sini tabelnya terdiri dari nilainya itu adalah nilai si yang udah ada di sini. Kemudian turus ini pasti kalian sering pakai kalau misalkan pemilihan ketua kelas atau pemilihan pas lagi pemilu, itu tuh suka pakai kayak gini ya, angka-angka yang digaris bawahi terus dipagerin gitu ya, itu namanya turus. Nah, frekuensi ini artinya jumlah angkanya tuh ada berapa. Contoh yang ini ya, nilainya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, berarti dari angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian anak 4 ini nih, angka 4 ini ada berapa? Ternyata di sini tuh angka 4 ada 2 orang. Maka turusnya 2, frekuensinya juga 2. Jadi turus ini mengikuti angka frekuensi. Kalau frekuensinya 2, berarti turusnya juga sama kayak gini, garisnya ada 2. Kemudian nilai 5 ada berapa orang? Ada 3 kan? Nah, seperti ini. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, data ini agak sedikit beda dengan data frekuensi tunggal karena harus mengikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah menentukan nilai terkecil dan terbesar dari data yang belum diurutkan sehingga dapat ditentukan jangkauannya atau rentang atau range-nya. Di sini ada rumusnya untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar, yaitu J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. X maksimum itu adalah nilai terbesar, kemudian X minimum adalah nilai terkecil. Kemudian kita harus menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, kemudian N ini menyatakan ada berapa banyaknya data. Ya, K itu menyatakan banyaknya kelas. Kemudian kita menentukan panjang kelas atau interval. Rumusnya adalah P sama dengan J per K. Atau yang ini ya, yang sudah kita tentukan di awal gitu. Agar titik tengahnya berupa bilangan bulat, maka kalian harus menggunakan panjang kelas, biasanya dipilih adalah bilangan ganjil. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas pertama dengan mengambil data terkecil, tidak harus sebagai batas bawah. Sedangkan untuk kelas tertinggi diambil datum terbesar, tidak harus sebagai batas atas gitu. Jadi nanti kalau kalian lebih paham lagi, kalau kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, di sini ada beberapa nilai. Di sini di contohnya adalah data nilai ujian masuk calon karyawan di sebuah perusahaan. Nah, di sini ada angkanya ya untuk nilai ujiannya dari angka 50, 52, 55 dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian kalian
disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kalian harus menentukan dulu N. N itu banyaknya. Ada berapa banyaknya angka di data tersebut. Ternyata banyaknya ada 40 angka. Kemudian data terbesarnya itu data terbesarnya itu 95 ya. Kalian harus lihat dari sininya nih. Nah, di sini kan data terbesarnya 95. Jadi 95, data terkecilnya adalah, kalian harus lihat lagi, data terkecilnya adalah 45 gitu. Jadi kalian tentukan J-nya, X maksimum dikurang X minimum, 95 dikurang 45 sama dengan 50. Kemudian kalian cari K-nya, K-nya itu banyaknya kelas, pakai gunain rumus ini, 1 ditambah 3,3 log N, atau sama dengan 1 ditambah 3,3 log dari 40. Nah, nanti kalian bisa kalkulator sendiri, 3,3 log 40 itu hasilnya berapa. Di sini hasilnya log 40 itu 1,602. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. Kalau ada penjumlahan sama perkalian, usahakan yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Jadi 3,3 dikali 1,602. Hasilnya 5,2866. Tinggal dijumlah dengan 1. Maka hasilnya 6,2866. Nah, 6,2866 ini karena dia bentukannya koma, jadi harus kita bulatkan ke atas, yaitu cara membulatkannya adalah menjadi 7 kelas gitu. Kemudian kita cari panjang kelasnya dengan rumus J dibagi K. Tadi J-nya sudah ketemu 50 dibagi dengan K-nya 7. Hasilnya 7,14. Lagi-lagi kita harus bulatkan ke atas, yaitu dengan membulatkannya menjadi angka 8. Jadi maka kita sudah dapat panjang kelasnya 8, banyak kelasnya 7, batas bawahnya 45 karena batas terkecilnya ya. Nah, kemudian kita tulis tabel distribusi frekuensi berkelompok, nilai, turus, dan frekuensi. Nah, ini bedanya di nilai. Karena kalau awal tadi yang kalau tunggal nilainya kan cuma 1. Nah, kalau yang ini yang berkelompok nilainya dikelompokkan. Nah, caranya gimana? Kenapa di sini bisa 45 sampai 52? Karena kalian lihat di slide sebelumnya, di sini di keterangan ini batas bawahnya kan 45. 45 berarti adalah nilai terkecil kan. Jadi kalian harus mulai dari angka 45. Kenapa 45 sampai 52? Karena kalian lihat di sini tadi panjang kelasnya berapa? 8 kan? Nah, berarti kalau panjang kelasnya 8, kalian hitung dari 45 sampai 52. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ada 8 angka gitu. Nah, kemudian turus ini ada berapa sih angka dari 45 sampai 52? Kalian harus hitung di data yang ini. Angka 45 sampai 52 tuh ada berapa angkanya gitu. Ternyata angkanya ada 5, jadi frekuensinya 5. Kemudian lanjut ke 53. Nah, 53 sampai 60 sama juga, yaitu jedanya ada 8 kan, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, gitu. Dan seterusnya sampai bawah, seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang harus kalian perhatikan untuk tabel distribusi frekuensi? Istilah-istilahnya yang pertama ada kelas interval, kemudian batas kelas interval, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kelas interval. Kelas interval ini kalau misalkan tadi kita lihat di contoh sebelumnya yang data kelompok, itu ada 7 kelas. Kenapa kok bisa 7 kelas? Karena kita lihat di sini. Nah, ini kan jawabannya ada 7 kelas ya, ini kelas pertama, 45 sampai 52, kelas 2, kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu. Jadi kelasnya itu seperti itu ya. Kemudian batas kelas interval. Nah, kalau misalkan di kelas pertama, tadi kan ada angka 45 sampai 52, berarti angka 45-nya ini dijadikan batas bawah, kemudian angka 52-nya dijadikan sebagai batas atas gitu. Nah, sama di kelas kedua. Kalau kelas kedua kan berarti yang mana nih? Nah, di sini. Kalau kelas kedua kan berarti yang ini nih, 53 sampai 60. Nah, berarti batas bawahnya 53, batas atasnya 60, dan seterusnya seperti itu sampai kelas ke-7. Next ya, ke tepi kelas. Nah, tepi kelas ini dibedakan menjadi 2, ada tepi atas dan tepi bawah. Dihitung berdasarkan ketelitian data yang digunakan. Kalau tepi atas, caranya tinggal menjumlahkan angka tersebut ditambah dengan 0,5. Jika tepi bawah, mengurangi angka tersebut dengan 0,5.
gitu. Contohnya adalah misalkan di kelas pertama itu angkanya 45 sampai 52. Berarti di tepi atasnya tinggal jumlah aja. Tepi atas kan yang ini nih yang 52. Jadi 52 ditambah 0,5. Hasilnya 52,5. Kemudian tepi bawahnya yang bawah ini tinggal dikurang 45 dikurang 0,5. Hasilnya 44,5. Seperti itu. Kemudian untuk yang panjang kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah suatu kelas. Sebagai contoh, jika kelas pertamanya ini tadi ya angkanya sama 45 sampai 52, dia memiliki tepi bawahnya kan tadi udah dihitung ya 44,5, tepi atasnya 52,5. Berarti panjang kelasnya gimana? Panjang kelasnya tinggal dikurangi saja. Tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi 52,5 dikurang 44,5. Hasilnya 8. Seperti itu untuk yang panjang kelas. Kemudian untuk yang titik tengah adalah nilai yang dianggap mewakili kelas tersebut. Diperoleh dengan cara setengah jumlah batas bawah dan batas atas. Contohnya, jika tadi kelas pertamanya masih sama ya 45 sampai 52, berarti dia punya batas bawahnya kan 45, terus batas atasnya kan 52. Berarti berapa sih titik tengahnya? Tinggal dikalikan saja ya. Rumusnya setengah dikali nih. Si 45 ini berarti batas bawah ditambah sama batas atas. Jadi 45 tambah 52. Jadi hasilnya 1/2 dikali 97 atau hasilnya menjadi 48,5. Gitu. Jadi sudah cukup materinya sampai situ dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung WhatsApp Miss Hikmah atau komen di YouTube-nya Miss Hikmah. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-komentar. Dan lupa di-subscribe. Nah, terus di sini ada latihan soalnya. Nah, latihan soalnya silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 2. Kemudian seperti biasa di-upload di Moodle dan diubah ke PDF. Seperti itu. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.